Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan membawakan video dalam rangka memenuhi tugas model tes mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep mata kuliah sejarah dakwah. Dan seperti biasa, sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan pada video kali ini. Kita memasuki pada bab yang pertama, yaitu tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang pertama, A. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang berarti pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini barangkali karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga yang menunjuk pada asal-usul sesuatu marga. Kemudian, dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani historia. Historia berarti ilmu untuk semua ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Kemudian dalam perkembangannya, kata historia hanya khusus digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut perihal manusia. Kini kata sejarah, histori, dan tarikh telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara etimologis atau lugatan berasal dari kata da'a yada'u da'watan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Arjani Hevini mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basirah untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang bersama meninggikan agama Allah. Maka dengan demikian, sejarah dakwah itu adalah peristiwa masa lampau manusia dalam upaya menyeru, mengajak, dan memanggil umat manusia untuk taat kepada Allah, serta bagaimana reaksi dari manusia yang diseru dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah dakwah itu dilakukan. Kita memasuki pada pembahasan kedua, yaitu B. Ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah mengingat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islamiyah dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, peneliti yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kedua, penelitian lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Sebenarnya pendapat di atas tidak berlawanan kalau kita merujuk kepada salah satu dari dua makna Islam, yaitu makna umum dan makna khusus. Jika kata dakwah tidak dikaitkan dengan kata lain, maka sejarah dakwah yang dimaksud adalah umum, yaitu mencakup dakwah seluruh rasul dan dimulai sejak rasul pertama diutus untuk manusia. Apabila kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamiyah, maka akan menjadi dakwah Islamiyah. Maka yang dimaksud adalah sejarah dakwah yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bagi yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai saat adanya Rasul, maka mereka mulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihi wassalam.
Alasannya adalah karena Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama yang diceritakan Al-Quran tentang aktivitas dakwahnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan C. Fungsi sejarah dakwah. Tentunya ada beberapa fungsi ketika kita mempelajari sejarah dakwah. Antara lain, pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mereka mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah dakwah yang benar. Keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 5. Untuk memupuk semangat perjuangan para dai. 6. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah, atau telah berhasil menciptakan realitas sosial kultural baru. Yang terakhir, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir pada bab ini, yaitu D. Tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkapkan tentang siklus kehidupan dan sunatullah yang tidak pernah berubah. Al-Quran selalu mengungkap pertarungan antara hak dan batil, yang pada akhirnya kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Kemenangan menurut Al-Quran adalah kekuatan mempertahankan keistiqomahan dan ketegaran prinsip tauhid sampai ajal menjemput. Dalam Al-Quran banyak bercerita kepada kita tentang tingkah pola umat manusia terdahulu yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah, dan bagaimana kiat-kiat para muslihun reformis pada zamannya untuk menyelamatkan masyarakat dari azab Allah. Kadang-kadang Allah mengungkapkan cerita tersebut dengan redaksi singkat, dalam waktu yang lain diungkap dengan redaksi sedang, dan kadang-kadang dengan redaksi yang panjang. Tujuannya adalah agar sunatullah tersebut, kemenangan pasti di tangan pejuang kebenaran, tertanam kokoh di dalam diri dan terhujam di dalam hati, sehingga keputusan tidak mendapatkan celah untuk menyelinap masuk ke hati para dai reformis. Al-Quran sering menghibur Nabi Muhammad SAW dengan sejarah Nabi sebelum beliau. Al-Quran sering memerintahkan beliau untuk bersabar dan bertamang ridho, karena kunci sukses orang-orang hebat di mata Allah adalah kesabaran mereka menghadapi tantangan dalam perjuangan. Jika Allah telah mendidik Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi sebelumnya, maka penerus dakwah hari ini seharusnya lebih bersemangat untuk mengambil inspirasi dari dakwah mereka. Apalagi zaman kita yang telah penuh dengan kemungkaran, bid'ah, kerusakan akidah, dan berbagai penyakit lainnya. Sekarang kita memasuki bab 2, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. A. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada waktu itu, kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku, dan suka berperang. Masyarakat Arab kehilangan kendali, tidak ada panutan yang dapat menuntun ke arah kebaikan. Yang ada hanyalah kehidupan jahiliyah. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal perikamanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Kaum wanita dipandang makhluk yang lemah dan hidup tertindas di bawah kekuasaan kaum pria. Bahkan bila bayi lahir wanita, maka akan dikubur hidup-hidup. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah jemu atau bosan, berhala itu pun diperjualbelikan.
Menurut mereka, sikap kejujuran adalah merupakan suatu keanehan bagi mereka. Sedangkan kemunafikan menjadi hal yang biasa dan perzinaan, minum-minuman keras, berfaya-faya merupakan suatu kesenangan bagi orang-orang jahiliyah. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Bagi mereka yang penting adalah hidup untuk makan, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahirnya dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Baik, kita memasuki pembahasan kedua pada bab ini, yaitu B. Kondisi politik. Secara global teritorial, Arab merupakan negeri yang terletak di semenanjung Arab yang dikelilingi 3 lautan, yaitu Laut Merah di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Letak geopolitik ini berdampak pada signifikan pada kondisi sosial bangsa Arab. Negeri Yaman misalnya diperintahkan oleh bermacam-macam suku dan pemerintahan yang terbesar adalah masa pemerintahan Tababiyah dari kabilah Himyar. Di bagian timur Jazirah Arab dari kawasan Hira hingga Irak, yang ada hanya daerah-daerah kecil yang tunduk kepada kekuasaan Persia hingga datangnya Islam. Raja-raja Munazirah sama sekali tidak berdiri sendiri dan tidak merdeka, tetapi tunduk secara politis di bawah kekuasaan raja-raja Persia. Bagian utara Jazirah Arab sama dengan bagian timur, karena di daerah itu juga tidak ada pemerintahan bangsa Arab yang murni dan merdeka. Semua raja di sini tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Raja-raja Ghassanah semuanya serupa dengan raja-raja Munazirah. Sementara itu di tengah Jazirah Arab, di mana terdapat tanah suci Mekah dan sekitarnya, kaum Adnaniyin menjadi penguasa yang independen, tidak dikuasai oleh Romawi, Persia maupun Habasyah. Allah telah menjaga kehormatan tanah dan penduduk di sana. Bahkan sejak masa imperialisme Barat yang menjajah dunia Islam, tak ada yang bisa menguasai negeri suci ini, karena Allah telah menjaga kesuciannya. Sekarang kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu C. Kondisi ekonomi. Perekonomian bangsa Arab secara umum tidak bermakna apa-apa, kecuali negeri-negeri yang ada di daerah Yaman. Yaman adalah negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu pula juga telah berkembang industri seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adnan tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput yang sedikit untuk mengembala domba. Mereka hidup dari susu dan dagingnya, sedangkan kaum Quraisy yang tinggal di Tanah Suci mengandalkan perekonomiannya dari berdagang. Pada musim dingin, mereka berduyun-duyun ke Yaman untuk berdagang, dan ketika musim panas, mereka memilih Syam sebagai tujuan perdagangannya. Orang-orang Quraisy ini hidup dalam kemakmuran, berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya yang rata-rata hidup susah dan menderita. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu D. Kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama, perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab, seperti Mekah, Taif, San'ah, Hijri, Yastrib, dan Dumat al-Jandal. Kedua, minum arak atau khamar dan berfaya-faya. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar orang-orang kaya, para pembesar penyair dan sastrawan di daerah perkotaan. Nikah istibda, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka, keturunan baik dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jika seorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan, karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan, membunuh anak-anak jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka.
atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan itu akan mereka alami nantinya. Kemudian bertabarus atau bersolek. Para wanita terbiasa bersolek dan keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya. Lalu mereka berjalan di tengah kaum lelaki dengan berlengak-lengok agar orang-orang memujinya. Lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung. Prostitusi, memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita menandakan bahwa wanita itu adalah pelacur. Fanatisme kabilah atau kaum, berperang dan saling bermusuhan untuk merampas dan menjarah harta benda dari kaum lainnya. Kabilah yang kuat akan menguasai kabilah yang lemah untuk merampas harta benda mereka. Orang-orang yang merdeka lebih memilih berdagang, menunggang kuda, berperang, bersyair, dan saling menyombongkan keturunan dan harta. Sedang budak-budak mereka diperintah untuk bekerja yang lebih keras dan sulit. Selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir pada bab 2 ini, yaitu kondisi agama. Menurut Talib Tahir Abdul Muin, hakikat ibadah pendudukan Arab jahiliyah adalah hasil dari salah satu dua perasaan, yaitu perasaan manusia yang merasa bahwa ada kekuatan tersembunyi yang tidak dapat dikenal dan diketahui oleh manusia. Kekuatan itu yang menyebabkan bergerak dan berlakunya alam semesta ini dengan teratur dan harmonis. Perasaan ini kemudian tertanam dalam jiwa manusia. Perasaan yang salah terhadap sesuatu karena hanya berdasarkan kepada panca indera saja, seperti perasaan terhadap salah satu kekuatan yang ada di alam ini. Bangsa Arab umumnya mempunyai kedua perasaan tersebut. Perasaan yang pertamalah yang mendorong bangsa Arab mengabdi kepada Allah dan mengakui jualah yang menjadikan langit dan bumi, memberikan rezeki dan sebagainya. Sedangkan perasaan kedua yang mendorong mereka menyembah berhala karena awalnya mereka menganggap bahwa berhala adalah alat penghubung menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun pada akhirnya mereka meyakini bahwa dalam berhala-berhala itu memiliki kekuatan sendiri. Kemusyrikan di tengah bangsa Arab musyribah bermula ketika mereka keluar mencari rezeki. Jika di antara penduduk di sekitar Makkah ada yang hendak bepergian ke daerah lain, mereka membawa beberapa batu yang ada di dekat Ka'bah dengan tujuan sebagai kenang-kenangan bagi tanah airnya dan sebagai pengganti Ka'bah yang tidak dapat dibawa. Semenjak itulah orang jahiliyah menghormati dan mengagungkan batu. Nah, dari beberapa keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa bangsa Arab jahiliyah mempunyai kepercayaan dan Tuhan yang bermacam-macam. Akan tetapi, walaupun tampak banyak ragamnya, namun pada umumnya orang Arab, khususnya suku Quraisy, tetap memuliakan dan beribadah di Ka'bah. Mereka menghormati Ka'bah dan menjalankan kegiatan ibadah di tempat itu. Walaupun masyarakat Arab, khususnya suku Quraisy, memuliakan dan menghormati Ka'bah, tetapi mereka membuat bid'ah-bid'ah agama yang melampaui batas. Sekarang kita memasuki pembahasan pada bab ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. A. Tata cara dakwah Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. Beliau mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat secara kafah atau menyeluruh, serta berjuang menghadapi segala macam bentuk pemikiran kufur dan kehidupan jahiliyah. Rasulullah SAW mampu mengubah dunia, bukan hanya mengubah individu. Bahkan Rasulullah SAW mampu mengubah peradaban yang zalim kepada cahaya Islam. Rasulullah SAW berhasil mengubah individu menjadi muslim berkepribadian Islam yang pola pikir dan pola sikapnya senantiasa disandarkan kepada Islam, yang rela memberikan seluruh apa yang dimiliki, termasuk harta dan jiwa mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah membangun kesadaran umat terhadap Islam dan membangun opini Islam di tengah masyarakat, sehingga kita sangat mengecam keras jika ada yang melakukan dakwah melalui aksi kekerasan fisik hingga melakukan aksi pengoboman. Kunci kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Muhammad Natsir dalam kitab Fiqhud Dakwah
menyebutkan ada dua penghubung antara pendakwah dengan orang yang didakwahi, yaitu 1. Pengetahuan tentang sifat-sifat, tabiat, dan kecerdasan. 2. Rasa mawaddah atau cinta yang ikhlas terhadap umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang Allah gunakan untuk memperkokoh bangunan dan meninggikan derajat?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian beliau menjelaskan, "Hendaknya engkau sabar menghadapi orang bodoh, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang tidak memberi, dan tidak memutus hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan." Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat sidik, amanah, fatanah, tabligh, tawakal, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Sifat-sifat ini ditambah dengan metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa kekerasan, itu menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah, sehingga Islam bisa diterima dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan oleh masyarakat Arab saat itu. Kemudian tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 3 tahapan dakwah Rasulullah, yaitu yang pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan atau tahapan taskib. Tahapan ini dimulai sejak Rasulullah diutus menjadi rasul. Pada tahap ini, Rasulullah melakukan pembinaan para kader dan membuat kerangka tubuh gerakan atau dakwah jamaah. Pada tahapan ini, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat Rasulullah, dimulai dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anhu, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mantan budak beliau Zaid, dan sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah selesai mengajak kerabat terdekat, Rasulullah mulai menyeru masyarakat untuk memeluk agama Islam dengan berkeliling mendatangi rumah mereka. Dalam upaya tersebut, ada sebagian orang yang menerima dakwah beliau dan ada pula yang menolak. Rasulullah mengumpulkan orang-orang yang beriman dalam suatu kelompok atas dasar agama baru itu secara rahasia. Pada saat fase ini, kaum muslimin melaksanakan syariat Islam, seperti salat dengan sembunyi-sembunyi. Untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Rasulullah mengutus sahabat yang sudah masuk Islam lebih dulu dan faqih dalam agama Islam untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka, seperti saat Rasulullah mengirimkan Khabbab bin Al-Arats untuk mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya saat di rumah mereka. Ketika Umar bin Khattab memergoki mereka sedang belajar, yang mana saat kejadian itu membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Aktivitas pengkaderan ini dilakukan selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Beliau membina kaum muslimin generasi pertama dengan membangkitkan kerohanian dengan salat, membaca Al-Quran, membina pemikiran mereka dengan memperhatikan ayat-ayat Allah dan meneliti ciptaan-ciptaannya, dan membina akal pikiran mereka dengan makna-makna dan lafaz-lafaz Al-Quran serta mafahim dan pemikiran Islam, dan melatih mereka untuk bersabar terhadap berbagai halangan dan hambatan dakwah, dan mewariskan kepada mereka untuk senantiasa taat dan patuh sehingga mereka benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Rasul tetap merahasiakan aktivitas dakwahnya dan terus melakukan upaya-upaya pengkaderan dan pembinaan tazkib ini hingga turun firman Allah yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan interaksi dan perjuangan politik atau tahapan tafaul. Walaupun aktivitas dakwah pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun masyarakat Mekah bahwasanya Rasulullah telah membawa agama baru dan menyembunyikan aktivitas dakwah mereka. Akan tetapi masyarakat Mekah tidak mengetahui di mana mereka berkumpul dan siapa saja orang yang telah menjadi pengikut Rasulullah. Setelah menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerangkan perintah Allah secara terang-terangan. Beliau pun menampilkan kutlahnya secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat di Ka'bah, walaupun masih ada sebagian kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya.
Setelah Rasulullah menyerukan dakwah secara terang-terangan, mulai terjadi pergesekan antara kaum muslimin dengan masyarakat Makkah, dengan para pemimpin Makkah yang sangat mencintai kepemimpinan dengan sistem jahiliyah. Perjuangan kelompok dakwah Rasul dan para sahabat berganti dari tahap rahasia, daur al-istighfa, menjadi tahap terang-terangan, daur al-i'lan. Kemudian berpindah dari tahap mengontak orang-orang yang bersedia memeluk agama Islam menjadi tahap berbicara kepada masyarakat secara menyeluruh. Memasuki tahap ini mulailah terjadi benturan istidam antara iman dengan kekufuran di masyarakat, pergesekan atau istikak antara ide-ide yang benar dengan ide-ide yang rusak. Dan pada tahap ini dimulai juga orang-orang kafir Quraisy yang melawan dakwah dan menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin dengan berbagai cara mereka. Pada tahap inilah yang paling berat dihadapi Rasul dan para sahabat sepanjang perjuangan mereka. Semua perlakuan itu justru hanya menambah kesabaran dan kesungguhan Rasulullah dalam dakwah. Tak hanya Rasul, kaum muslimin yang lain pun juga tidak luput dari hinaan, gangguan, dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Setiap kabilah menyiksa dan memfitnah sukunya yang masuk Islam. Gangguan dakwah tersebut berupa penyiksaan fisik, at-tazib, propaganda busuk, ad-da'wah atau anti-ayah untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin di dalam dan luar negeri, maupun blokade total atau al-muqata'ah dengan sikap sabar dan terus berdakwah tanpa kekerasan. Gangguan yang diterima Rasulullah dan para sahabat adalah hal yang sangat wajar, karena mengemban dakwah Islam menyeru kepada ketauhidan dan meninggalkan penyembahan berhala, serta meninggalkan sistem kehidupan jahiliyah yang rusak. Bagaimana mungkin dakwah Rasul tidak menerima perlawanan karena mereka diserukan untuk meninggalkan ajaran dan tradisi nenek moyang yang telah berjalan selama beberapa generasi. Namun Rasulullah terus mendakwahkan Islam secara jelas, tanpa perlindungan fisik, tanpa merendahkan diri, tanpa cenderung kepada kekufuran, dan tanpa menjilat gelombang kekufuran. Hal itu terus dilakukan Rasulullah sekalipun dihadapkan oleh gangguan kafir Quraisy, hingga membuat Islam terus menyebar, membuat para penyembah berhala dan orang-orang Nasrani masuk Islam. Bahkan para pembesar Quraisy pun berdebar-debar saat mendengarkan ayat Al-Quran, di mana orang-orang yang diseru Rasul ada sekelompok orang-orang Madinah. Kemudian mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kembali ke Madinah, mereka menyebarkan agama Islam di Madinah. Setelah itu dilanjutkan dengan dua peristiwa penting yang akan memulai tahap baru, yaitu peristiwa Bai'atul Aqabah dan satu Bai'atul Aqabah 2. Yang ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum atau tahapan istilam al-hukmi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Standar perbuatan dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal dan haram, dan makna kebahagiaan mereka yaitu mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Masyarakat yang kokoh inilah yang siap membangun peradaban risalah Islam ke seluruh dunia, yang akan membangun peradaban Islam yang jaya dan menjadi adidaya di dunia dengan dakwah dan jihad. Oleh karena itu, dengan bukti kesuksesan dan keberhasilan yang jelas dicapai oleh Rasulullah SAW dalam perjuangan beliau, di samping tuntunan dan tuntutan, kita semua meneladani perjuangan beliau setiap saat. Maka tidak ada jalan untuk mengembalikan kedaulatan Islam di muka bumi ini selain jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita memasuki pembahasan kedua pada bab ini, yaitu B. Metode dakwah Rasulullah. Metode dakwah Rasulullah menurut wahyu ilahi dapat diaplikasikan dalam 6 metode, yaitu A. Metode personal. Metode ini muncul secara individual, yaitu antara dai dan mad'u saling berhadapan secara langsung.
dan materi yang diteruskan langsung diterima, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u langsung diketahui. Metode ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah ketika berdakwah secara rahasia. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan di zaman era modern seperti sekarang ini perlu menggunakan pendekatan personal, karena mad'u memiliki karakteristik yang beragam, dan disinilah letak fleksibilitas dakwah. Metode dakwah adalah ilmu tentang cara menyampaikan dakwah dan cara menghilangkan halangan-halangan yang merintangi sampai tujuan dakwah. Agar tujuan dakwah yang telah ditetapkan Rasulullah tersebut tidak bergeser, beliau mengambil langkah-langkah gemilang yang tercatat dalam sejarah sebagai manusia yang paling berhasil menyebarkan ajarannya. Beliau mengambil langkah-langkah bertahap dalam pencapaian dakwah. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Masuk Islam pada masa ini adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah dan orang-orang yang dianggap mampu memegang rahasia. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, istrinya. Istrinya adalah yang paling tahu tentang Muhammad. Kalau Muhammad hanya main-main, mungkin istrinya akan ragu-ragu menerima ajarannya. Karena orang yang jiwanya kerdil mungkin saja kelihatan berwibawa di hadapan orang lain. Tetapi jika kembali ke rumahnya, dia akan menampakkan karakter aslinya. Selanjutnya masuk Islam pula Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan teman dekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah, mulai tahun ke-4 kenabian sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Dakwah terang-terangan terhadap penduduk Mekah dimulai sejak turunnya ayat 214 surat Asy-Syu'ara, dan artinya, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Adapun metode yang dilakukan Nabi pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengundang Bani Hashim ke rumahnya, dilakukan selama 2 kali untuk menjelaskan bahwa beliau diutus oleh Allah. Kemudian undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Syafa. Di sini beliau ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tidak berdusta. Setelah itu beliau mengumumkan kenabiannya, kemudian menyatakan sikap tegas terhadap hakikat ajaran yang dibawa dan mengacam keyakinan keliru yang tersebar di masyarakat. Hal ini dilakukan setelah turun ayat 94 surah Al-Hijr. Kemudian melakukan pembinaan dan pengkaderan intensif dari rumah Arqam bin Abil Arqam. Terakhir, menyuruh sebagian kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Habasyah dengan tujuan untuk menyelamatkan sebagian iman kaum muslimin dari fitnah tahun ke-5 kenabian. Kemudian tahapan dakwah di luar Mekah berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian sampai hijrah ke Madinah. Dalam tahapan ini, Rasulullah melakukan beberapa langkah dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Di antaranya, beliau melakukan perjalanan ke Taif. Beliau ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Setiap melewati suatu kabilah, beliau selalu menyeru kepada Islam, meskipun tidak ada satu orang pun yang merespons. Kemudian menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan pribadi-pribadi. Di antara kabilah yang didatangi adalah Bani Kilab, Bani Hanifah, dan Amir bin Sa'ah. Bani Kilab, Bani dan Bani Hanifah menolak dengan kasar, sedangkan Amir bin Sa'ah menolak dengan halus. Di antara pribadi yang menerima tawaran Islam Rasulullah adalah Suwaid bin Samit, seorang penyair dari Yathrib, Iyas bin Mu'az, Abu Dzar al-Ghifari, keduanya berasal dari Yathrib. Masuk Islam juga Tufail bin Amr ad-Dawsi, pimpinan kabilah Daus. Kedua, metode pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat metode pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. Metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik sahabat-sahabatnya melalui beberapa cara. Yang pertama, bercerita atau memberikan gambaran ilustratif. Contoh cerita Rasulullah SAW
saat hendak mengajarkan tentang keutamaan taubat. Beliau mengilustrasikan seorang laki-laki yang kehilangan unta dan bekal di tengah gurun. Setelah sekian lama mencari-cari, pengembara itu putus asa dan kelelahan. Lalu lelaki itu pun beristirahat di bawah pohon tertidur. Saat bangun, ia mendapati untanya berada di dekatnya. Karena saking gembiranya, tanpa ia sadari ia berucap, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Rasulullah SAW menjelaskan, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan lelaki dalam kisah tersebut. Cara yang berikutnya menjawab pertanyaan yang diajukan para sahabat, begitu pula sebaliknya. Nabi kadang-kadang mengajukan pertanyaan secara retoris kepada umatnya. Dengan teknik itu beliau menstimulus keingintahuan dan perhatian mereka. Cara tersebut pernah dialami Mu'adz bin Jabal. Saat sedang menempuh perjalanan, Rasulullah bertanya kepadanya, "Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok, tiang, dan puncak amal?" Mu'adz pun menjawab mengiyakan. Lantas beliau meneruskan penjelasannya. Pokok amal adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Tidak hanya sampai di situ, Rasul pun kembali bertanya retoris, "Maukah engkau aku beritahu tentang kunci perkara itu semua?" Mu'adz mengangguk. Maka beliau menyentuh lidahnya dengan ujung jari. "Jagalah ini, yaitu lisan. Apakah setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan ucapan-ucapannya?" Tanya sang sahabat. "Semoga engkau selamat. Tidaklah manusia dicampakkan ke dalam neraka dengan cara diseret pada wajahnya atau dahinya, kecuali disebabkan oleh kata-kata yang diucapkan oleh mulut mereka." Sabda Nabi SAW. Cara yang kemudian menggunakan pengajaran yang variatif. Metode tersebut dilakukan untuk menghindari rasa bosan yang mungkin saja muncul dari rutinitas. Selain itu, cara berselang-seling juga berfungsi membuat para pendengar lebih terkesan. Menurut kesaksian Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memilih hari-hari tertentu untuk menyampaikan mau'izah kepada para sahabat, sebab beliau khawatir kami merasa bosan. Kata Ibnu Mas'ud, mau'izah itu dapat diartikan sebagai ceramah atau nasihat yang berisi peringatan kepada umat. Cara terakhir memberikan keteladanan tentang pendidikan yang berempati. Karena itu, pengajaran yang beliau berikan mudah dipahami oleh umatnya sekalipun mereka memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Misalnya ketika beliau menghadapi seorang pengembala dari golongan Arab Badui yang mempertanyakan keadaan anaknya. Putra lelaki itu lahir dengan warna kulit gelap, sedangkan kulitnya sendiri lebih terang. Nabi kemudian mengajukan contoh yang mudah dipahami lawan bicaranya, yakni unta. "Apakah engkau memiliki unta?" tanya beliau. "Ya," jawab lelaki tersebut. "Apa saja warnanya?" "Merah," jawabnya. "Apakah ada warna abu-abu pada kulit unta milikmu itu?" tanya beliau lagi. "Iya," jawabnya lagi. "Mengapa bisa begitu?" selidik Nabi. "Warna itu didapatkan dari ras lain," jawab si Arab Badui. "Sepertinya hitamnya anakmu itu adalah tanda lahir yang dibawa dari garis istrimu," terang Rasul. Ketiga, metode diskusi. Metode diskusi di era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Tanya jawab juga bisa mengasah dan menilai sejauh mana kemampuan nalar kritis seseorang dalam merespon dan memahami pertanyaan tersebut. Yang keempat, metode penawaran. Salah satu falsafah metode yang dilakukan Nabi adalah ajakan untuk beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan cara yang lain. Cara ini dilakukan Nabi dengan metode yang tepat tanpa paksaan, sehingga mad'u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan. Bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. Cara ini pun harus dilakukan oleh para dai dalam mengajak mad'unya. Sementara kalimat-kalimat yang beliau katakan kepada mereka, di samping mengajak mereka untuk beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya, beliau juga menawarkan diri beliau untuk diberi jaminan keamanan dari mereka. Sebab tanpa adanya stabilitas keamanan, perjalanan dakwah tidak akan tercapai hasil-hasil maksimal.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dicatat dalam kaitan dakwah dengan pendekatan penawaran ini, yaitu pertama, bahwa Nabi Muhammad menawarkan agama Islam kepada para kabilah Arab. Hal itu tidak dipersoalkan lagi, karena dakwah memang begitu. Dakwah adalah mengajak, dan mengajak berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kedua, bahwa Nabi Muhammad memperlihatkan dirinya kepada para kabilah dalam rangka mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Maka hal ini berarti bahwa sosok Nabi Muhammad itu sendiri sudah merupakan sosok dakwah. Artinya kehadiran beliau di tempat-tempat itu sudah merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. Hal ini karena sejak dini beliau dikenal sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad menawarkan dirinya untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari kabilah-kabilah itu. Hal itu berarti bahwa betapapun beliau mengimani sebagai Rasul, Allah akan selalu dilindunginya. Namun beliau tetap melakukan ikhtiar lahiriah untuk memperoleh dukungan moral dan keamanan dari orang lain. Yang kelima, metode misi. Maksud dari metode misi adalah pengiriman tenaga para dai ke daerah-daerah di luar tempat domisili. Kita bisa mencermati untuk masa sekarang ini ada banyak organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Mereka mengirimkan dai mereka untuk disebarluaskan ke daerah-daerah yang minim para dai-nya. Dan di samping itu, daerah yang menjadi tujuan adalah biasanya kurang memahami ajaran-ajaran Islam yang prinsipil. Metode misi atau at-tabik, Rasulullah juga kerap kali melakukan penugasan kepada para sahabatnya dalam proses belajar pembelajaran. Para sahabat sudah mahir dalam suatu hal dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu. Sesuai hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik berkata bahwa suatu ketika beberapa orang mendatangi Rasulullah. Mereka meminta Rasulullah untuk mengirimkan orang-orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Maka Rasulullah mengirimkan 70 orang dari kalangan Ansar untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Nabi mengirimkan mereka untuk memenuhi permintaan orang-orang di atas. Namun sebelum sampai di tempat tujuan mereka dihadap dan dibunuh, kata Anas bin Malik. Adapun metode yang terakhir yaitu metode korespondensi. Dalam proses penyampaian dakwah terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Satu di antaranya ialah dengan metode korespondensi dan jurnalistik. Korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Dengan demikian, korespondensi membawa informasi, pernyataan, atau pesan kepada seseorang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada para penguasa melalui korespondensi atau surat menyurat secara langsung untuk melihat agama Islam kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab menjadi media dan cara Nabi berdakwah, menyampaikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Surat-surat Nabi untuk para penguasa kemudian disampaikan secara langsung oleh para sahabat pilihan beliau. Dakwah melalui surat ini dilakukan pada akhir tahun ke-6 Hijriah, sepulang Nabi dari Hudaybiyah. Baik, sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan bab keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad sering menyendiri berkhalwat di Gua Hira, sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. 5 ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Dakwah Rasulullah di Makkah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Makkah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Makkah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah.
Di samping itu, dakwah di Makkah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki karakteristik diantaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Adapun permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di bulan Juli 610 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur sebelah utara Makkah. Surat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5. Kemudian turun Quran surah Al-Mudaththir yang berisi perintah agar Nabi Muhammad berdakwah. Mulailah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pada periode sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad berdakwah selama lebih kurang 3 tahun. Kerabat Nabi yang menerima dakwah atau yang lebih dikenal as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama masuk Islam yaitu: pertama, Siti Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Kedua, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Ketiga, Zaid bin Haritsah dari golongan laki-laki. Keempat, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat, dan lain-lain. Pusat dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi di rumah Argam bin Abil Argam. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah. Meski begitu, banyak ancaman dan kecaman terhadap diri, keluarga, dan sahabat beliau. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Setelah turun ayat ini, mulai Nabi dakwah terang-terangan di Bukit Syafa. Dakwah ini langsung ditentang oleh pamannya Abu Lahab. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Lahab. Rasulullah berdakwah di Makkah. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Beliau menerima wahyu secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan di Makkah disebut surat Makkiyah yang meliputi 89 contohnya seperti surah Al-Fatihah, Al-Kahfi, Maryam, dan lain-lain. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat ke-94. Karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah pengikutnya bertambah, akhirnya Nabi Muhammad memulai dakwah secara terbuka. Setelah menerima wahyu yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Lewat dakwah secara terbuka itu, ada beberapa tokoh terkenal yang akhirnya masuk Islam, seperti Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan tokoh terpandang di kalangan kaum Quraisy. Namun sebelum banyak yang masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah mendapatkan perlakuan keji dari penduduk Makkah. Tidak semua penduduk Makkah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Menurut artikel berjudul Karakteristik dan Strategi Dakwah Rasulullah Muhammad SAW pada periode Mekah yang terbit di jurnal At-Tabsyir, selama 10 tahun pertama berdakwah belum ada kemajuan yang berarti, khususnya dalam jumlah umat Islam. Kegiatan dakwah di Mekah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan dakwah di Madinah, sebab ada perbedaan kultur hingga kondisi alam di antara keduanya. Dijelaskan lebih lanjut dalam sumber yang sama, cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah memiliki penekanan yang berbeda daripada dakwah di Madinah. Masyarakat Mekah yang pada saat itu menyembah berhala memiliki kesetiaan terhadap para leluhurnya, terutama dalam penyembahan berhala. Rasulullah SAW lebih memfokuskan pada keesaan Tuhan karena kondisi masyarakat Mekah yang belum bertauhid, sehingga beliau merasa perlu membina keyakinan bangsa Arab, terutama penduduk Mekah pada saat itu. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Rasulullah kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah.
Pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dia jadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah selama dakwah di Madinah. Rasulullah melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, di antaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Rasulullah juga mempersaudarakan 2 kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansar. Rasulullah menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat, sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat Islam dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar Madinah yang menjadi salah satu cara dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Kemudian hijrah ke Madinah. Usai Bai'atul Aqabah kedua, kaum Ansar pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum muslimin yang mendengar kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan Ansar juga sudah siap berhijrah ke Madinah. Kemudian ada faktor penyebab hijrah. Pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Makkah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habsyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah berdakwah dengan leluasa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam nas Bai'atul Aqabah kedua, yaitu kaum Ansar berjanji akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Keempat, karena kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anhuma ditanya tentang hijrah, beliau radhiyallahu anhuma berkata, kaum mukminin pada masa dahulu, mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasul-Nya, karena khawatir terfitnah. Itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin berhijrah, meninggalkan negeri Makkah menuju negeri yang baru yaitu Madinah. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita memasuki bab kelima, yaitu tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya, beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh, yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Memasuki pembahasan kedua pada bab ini. B. Perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin.
Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Mekah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah. Rasulullah mengutus orang yang bertugas sebagai tenaga pendidik di perkampungan. Di antaranya adalah Raji yang dikirim ke Ad-Dawl dan Qoroh dengan tugas mengajarkan penduduk ajaran-ajaran Islam. Utusan ini melibatkan 10 orang sahabat, tetapi dalam perjalanan mereka dihadang oleh Bani Lihyah lalu dibunuh. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan, tetapi mereka ditahan, dijual kepada Quraisy, lalu mereka dibunuh di sana. Utusan lain adalah utusan Birmamunah. Utusan ini melibatkan 70 orang Qura. Mereka berangkat ke Najd, tetapi utusan ini pun juga menghadapi pengkhianatan Arab. Mereka semuanya dibunuh. Hanya 1 yang selamat dan kembali ke Madinah membawa kabar tersebut. Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk menetap di Mekah setelah Fatu Mekah dengan tugas memberikan pengajaran Islam dan mengajarkan Al-Quran. Setelah itu beliau diutus Rasulullah untuk berangkat ke Yaman dengan tugas mengajarkan Al-Quran, syariat Islam dan menjadi qadi. Mu'adz menjadi dai yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain di Yaman dan Hadramaut. Pada masa Abu Bakar, berita pengiriman utusan dakwah tidak sampai kepada kita. Kemungkinan besar disebabkan oleh masa pemerintahan beliau yang tidak panjang, ditambah dengan banyaknya problematika internal yang memiliki sembelit pemerintahan Abu Bakar. Kemudian gerakan mengirim utusan dakwah ini gencar kembali setelah Jazirah Arabia kembali ke pangkuan Islam. Sedangkan pada masa pemerintahan Umar, beliau mengutus seorang utusan yang bernama Abu Sufyan dengan tugas mengajarkan Al-Quran kepada penduduk perkampungan. Barang siapa yang buta huruf Al-Quran akan dikenakan sanksi cambuk. Kebijakan Umar dalam pemerataan pendidikan agama diserahkan kepada masing-masing gubernur. Perhatian Umar terhadap pendidikan agama tidak hanya melalui penguasa, tetapi beliau juga mendukungnya dengan mengirim ulama yang dikirim dari Madinah dengan membawa wasiat Umar. Selain mengirim dai ke seluruh negeri, para khalifah juga membuat forum diskusi, menyikapi beragam problematika seiring dengan bertambah luasnya negeri Islam. Umar juga melakukan hal yang sama. Apabila beliau tidak sanggup menemukan jawaban dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau melihat kepada keputusan yang dibuat oleh Abu Bakar. Jika beliau menemukannya pada keputusan Abu Bakar, maka beliau tunduk dengan keputusan Abu Bakar. Apabila tidak ditemukan, beliau memanggil ulama terkemuka untuk bertemu, dan beliau memutuskan masalah berdasarkan keputusan majelis. Memasuki pembahasan selanjutnya pada bab ini. C. Ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, kader-kader terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam selama 30 tahun. Kekuatan iman yang ada di dada mereka menciptakan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas dakwah keluar Jazirah Arabia. Motif dakwah tersebut membuat kaum muslimin tidak pernah lelah untuk melakukan perjalanan panjang, membuka negeri demi negeri untuk menyiarkan Islam. Aktivitas mereka tersebut di dalam sejarah Islam dikenal dengan Futuhat Islamiyah. Kedua, sarana terbesar dakwah masa ini, kurang lebih 30 tahun, adalah pemerintahan dan kekuasaan. Lewat media pemerintahan, para khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah, baik untuk masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Ketiga, Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. Mayoritas penduduk yang didatangi oleh kaum muslimin memeluk Islam karena pilihan mereka. Mereka memandang kaum muslimin bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi ibarat kapal menyelamat yang siap membawa mereka ke pulau impian. Yang keempat, kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Adapun di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah: pertama, menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Ketiga, keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam.
Mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada banyak penduduk negeri yang sudah dibuka. Keempat, sebagian orang yang tidak senang dengan Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena futuhat Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif bendawi. Mereka mengatakan bahwa futuhat adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari dan mengeruk kekayaan negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang berbicara bahwa bergeraknya sahabat adalah karena iman yang bersemayam hidup di dada mereka. 5. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai dan panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa imam, salat, mengadili orang-orang yang berselisih, dan juga panglima perang. Dai pada masa awal tidak dipahami sebagaimana pemahaman kita hari ini. Meskipun tugas dai diemban oleh setiap orang, tetapi setiap orang memiliki kecenderungan yang lebih terhadap sesuatu. Di antara sahabat Nabi ada orang yang kecenderungan ilmiahnya lebih tinggi dari sisi lain, sehingga ada yang tidak terlalu berminat menekuni bidang perdagangan atau pertanian, ataupun aktivitas bisnis lainnya. Selanjutnya memasuki pembahasan keempat pada bab ini, D. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin berumur kurang lebih 30 tahun. Struktur dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi unsur-unsur dakwah sebagai berikut, yaitu dai, mad'u, materi, dan metode. Kemudian secara lebih terperinci dapat dikaji dalam sejarah peradaban muslim. Adapun secara khusus langkah-langkah metode pengembangan dakwah yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin dapat kita lihat dari spesifikasi kebijakan dan perjuangannya masing-masing sebagai berikut. Pertama, dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun beberapa langkah strategis yang dilakukan Abu Bakar dalam upaya mengembangkan dakwah Islam diantaranya yaitu menciptakan stabilitas melalui pembinaan, pembenahan, dan penyelesaian persoalan intern di kalangan kaum muslimin, yakni menumpas dan meluruskan situasi anarkis dalam negeri yang timbul akibat pemberontakan kaum munafik dan gerakan penantang kewajiban zakat yang lahir dari fanatisme kesukuan dan munculnya pengakuan nabi palsu. Kemudian mengalihkan perhatian pada upaya melakukan futuhat, ekspedisi ke Syria demi pengembangan wilayah Islam, merintis majelis syura, dan upaya memelihara dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar dakwah. Kedua, Umar ibnu Al-Khattab. Berikut merupakan beberapa langkah dakwah yang dilakukan Umar ibnu Al-Khattab. Pembenahan manajemen dan administrasi kepemerintahan, pembenahan dan pembentukan peranata hukum dan sistem pengadilan, penetapan sistem kalender hijriyah, memperkokoh majelis syura dan sistem konstitusi negara berdasarkan sistem teodemokratis, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dibangunnya beberapa sarana umum seperti irigasi pertanian, sistem keuangan negara, bait al-ma'al, dan sebagainya. Terakhir, pembinaan masyarakat dan upaya futuhat ke berbagai wilayah strategis bagi pengembangan dakwah. Ketiga, Utsman bin Affan. Berikut merupakan beberapa langkah dakwah yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, yakni mengadakan pembenahan dan menyelesaikan gerakan pembangkang, berupaya memelihara stabilitas wilayah yang semakin luas, menyebarkan para cendekiawan ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam, upaya menyeragamkan naskah mushaf Al-Quran semi keutuhan dan kepentingan dakwah, mempertahankan dan memelihara sistem pemerintahan dengan memelihara majelis syura. Terakhir, mengadakan pembinaan dan futuhat ke wilayah timur dan barat. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Berikut merupakan beberapa langkah dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu mengadakan kompromi politis dengan elit politisi, berupaya menyelesaikan persoalan intern di antara kaum muslimin, mengadakan kompromi politis dengan elit politisi, kemudian berusaha menjadikan masjid sebagai tempat menyelesaikan persoalan atau sentral kegiatan. Yang terakhir, menampilkan sosok kepemimpinan yang tidak ambisius.
Dan dari beberapa macam langkah dan metode yang telah dipaparkan di atas, dapat kita ketahui bahwa metode yang telah dilakukan Khulafa'i Rasyidin dalam berdakwah adalah melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, lisan. Cara berdakwah yang dilakukan Khulafa'i Rasyidin dengan lisan atau ucapan antara lain adalah: A. Metode ceramah. Metode ceramah, metode yang dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara ceramah yang dilakukan di masjid-masjid. B. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk merangsang perhatian mad'u. Seorang mad'u juga dapat mengajukan pertanyaan kepada seorang dai tentang materi yang belum dikuasai oleh mad'u, sehingga akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara dai dan mad'u. C. Metode konseling. Pada masa Khulafa'i Rasyidin, para khalifah mengajarkan secara langsung cara membaca Al-Quran, tata cara berwudu, salat, dan cara-cara yang lainnya, dalam hal apapun yang dirasa belum diketahui oleh umat. D. Metode diskusi. Misalnya Abu Bakar, beliau berdiskusi dengan Khairus, pemimpin Romawi, dan terjadi kesepakatan untuk berdamai. E. Metode propaganda. Di dalam proses dakwah pasti terdapat unsur propaganda guna untuk mempengaruhi seorang mad'u. Kedua, metode tulisan. Cara berdakwah yang dilakukan Khulafa'i Rasyidin dengan tulisan di antara lain adalah: A. Metode karya tulis. Metode karya tulis dengan dikumpulkannya lembaran-lembaran sebagai mushaf, dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibukukan menjadi sebuah Al-Quran. B. Metode korespondensi. Sebelum para dai dikirim ke daerah-daerah yang akan didakwahi, terlebih dahulu dikirim surat sebagai pengantar. Yang ketiga, perbuatan. Cara berdakwah yang dilakukan Khulafa'i Rasyidin dengan perbuatan antara lain: A. Metode misi atau bitsah. Penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dilakukan dengan cara mengutus para dai. Apabila ada yang menentang atau memberontak, maka dilakukan peperangan atau jihad. B. Metode ekspans. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara ekspansi atau perluasan wilayah. Ekspansi yang dilakukan meliputi kawasan Syria dan Palestina, Irak dan Persia, Mesir, Khurasan, Armenia, Afrika Utara. C. Metode kelembagaan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah mampu mengatur dalam sebuah kelembagaan yang disebut Baitul Mal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan negara. D. Metode keteladanan. Para Khulafa'i Rasyidin memiliki sifat yang cerdik, pandai, adil, dermawan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Terakhir, metode silaturahim. Pada masa Khulafa'i Rasyidin, para khalifah berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya untuk mengetahui perkembangannya. Kemudian yang keempat, media. Media yang digunakan pada masa Khulafa'i Rasyidin diantaranya yakni: pertama, media masjid. Masjid dijadikannya sebagai tempat atau sasaran utama oleh para Khulafa'i Rasyidin. Selain itu dijadikan sebagai tempat pengajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian media cetak. Khulafa'i Rasyidin mengumpulkan Al-Quran dan membukukannya. Kemudian disebarkannya ke seluruh wilayah kekuasaan Islam yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Kelima, lembaga pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abu Sufyan mengajarkan Al-Quran kepada penduduk perkampungan. Barang siapa yang buta huruf Al-Quran, maka ia akan dikenakan sanksi cambuk. Lembaga, kantor atau pemerintahan. Fungsi dari lembaga kantor atau pemerintahan yaitu bisa juga digunakan sebagai pusat segala aktivitas pemerintahan, seperti gedung-gedung DPR atau istana negara. Dan pemerintahan pada masa Khulafa'i Rasyidin ini, pemerintahannya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya pada masa Umar bin Khattab, dibuat sebuah kebijakan untuk membuat sebuah badan yang mengurus zakat. Ini dilakukan agar pembagian zakat bisa diantar dengan baik dan bisa membantu orang miskin. Pada aktivitas beginilah lembaga kantor pemerintahan digunakan atau dibutuhkan. Tidak terasa sekarang kita memasuki bab terakhir pada pembahasan ini, yang keenam, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. A. Pemikiran dan peradaban pada masa Daulah Umayyah.
Dinasti Umayyah berkuasa selama hampir 1 abad atau 89 tahun. Selama rentang waktu tersebut, dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah. Adapun sumbangsi pemikiran yang menghiasi kemajuan peradaban yang dicapai oleh dinasti Umayyah selama 89 tahun berkuasa adalah sebagai berikut. Pertama, di bidang politik atau pemerintahan, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah dengan mengangkat penasehat sebagai pendamping khalifah dan beberapa orang al-kutab atau sekretaris untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. Al-kutab ini meliputi sebagai berikut. A. Khatib al-Rasail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pejabat daerah. B. Khatib al-Kharaj, sekretaris yang bertugas mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. C. Khatib al-Jundi, sekretaris yang bertugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan atau urusan militer. D. Khatib al-Qudat, sekretaris yang bertugas menegakkan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Kemudian di bidang keagamaan, pada pemerintahan dinasti ini terbuka peluang untuk berkembangnya berbagai aliran yang tumbuh di kalangan masyarakat. Meskipun aliran tersebut tidak dikehendaki oleh penguasa waktu itu, aliran-aliran tersebut diantaranya adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Di bidang ekonomi, dengan meluasnya wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, maka perdagangan juga semakin meluas. Praktik-praktik perdagangan merambah sampai daerah Tiongkok dengan barang-barang seperti sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian sebagai komoditasnya. Lalu meluas ke belahan negeri timur dengan rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu. Keadaan ini membuat kota Basrah dan Aden menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dengan ramainya perdagangan tersebut mendorong kemakmuran masyarakat di sektor industri. Kemudian di bidang ilmu bangunan atau arsitektur, dinasti Umayyah mencatat suatu pencapaian yang bernilai seni budaya di Yerusalem sebagai monumen terbaik yang hingga sekarang dikagumi orang. Bangunan masjid dan gedung-gedung sipil yang arsitekturnya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab. Misalnya Muawiyah membangun istana hijau di Miyata pada tahun 704 Masehi. Walid I membangun masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Di bidang sosial, Khalifah Abdul al-Malik dan Al-Walid Ibnu al-Malik membangun panti-panti untuk orang cacat serta membangun jalan-jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya, pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan humanis ini digaji tetap oleh negara. Pada bidang militer, pada masa dinasti Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan kepolisian. Organisasi militer ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas seluruh wilayah dinasti tersebut yang sudah semakin berkembang. Di bidang pendidikan, pada periode dinasti Bani Umayyah terdapat dua jenis pendidikan yang berbeda sistem dan programnya, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan umum. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan dan diberikan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak atasannya. Kurikulumnya bertujuan untuk memperoleh keterampilan untuk mengendalikan pemerintahan atau hal-hal yang ada berkaitan dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahannya. Sedangkan pendidikan umum adalah pendidikan untuk rakyat biasa. Pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi masih hidup. Beliau merupakan sarana pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan Islam. Memasuki pembahasan kedua pada bab ini, B. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Dasar kebijakan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat pada pidato perdanaannya sehari setelah ia dilantik sebagai khalifah. Sesungguhnya aku berpesan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah dalam hidup dan kehidupan, serta meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kalian dari ketakwaan kepadanya.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar Umar dalam memerintah adalah menempatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah sebagai pondasi dasar dan utama dalam membangun pemerintahan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. A. Sumber hukum kebijakan Umar bin Abdul Aziz. B. Kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz. C. Pembenahan pengelolaan keuangan negara. D. Kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Dan yang terakhir, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Masuki pembahasan terakhir. C. Analisis terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Secara konseptual, yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pondasi pemerintahan adalah menjadikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan juga ijma ulama. Hal itu dituangkan dalam beberapa kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai khalifah, seperti bidang keuangan negara, politik dan pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Kalau kita cermati secara historis, beberapa kebijakan yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz sudah sangat tepat pada masa itu, karena tidak sedikit dari ahli sejarah yang mengapresiasi dan mengakui kontribusinya dalam melakukan revolusi dan reformasi birokrasi untuk mengarah kepada kesamaan hak dan kewajiban, persatuan, kemakmuran, formalis, dan sistem pemerintahan yang sehat. Pada era sekarang dan yang akan datang, kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz akan tetap relevan dan cocok untuk diterapkan karena bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Apalagi dengan munculnya isu-isu global dan realitas yang terjadi pada masa sekarang, seperti hak asasi manusia, gender, perdagangan manusia, korupsi, polisi, nepotisme, dan lainnya. Maka dengan melakukan pendekatan-pendekatan Umar bin Abdul Aziz ini, ada kemungkinan akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan atau dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah terhadap permasalahan masyarakat, negara, dan dunia yang semakin kompleks pada saat ini. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini dulu materi yang bisa saya jelaskan. Salah hilaf dalam perkataan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.